Kita masih Al-Qiyamah ya. Ali. Ayat berapa terakhir? Sekarang 19. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita untuk hadir, untuk dapat meneruskan pelajaran tadabbur surah Al-Qiyamah. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita jadikan obsesi dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan iman kita sehat dan kita selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, menambal kekurangan-kekurangan kita pada masa lalu. Sehingga dengan akhirnya kita berharap mudah-mudahan semakin hari kita berada di posisi semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu di antara yang mendapat gelar khair itu adalah ta'allama dan allama. Ya, salah satu di antara yang mendapat gelar khair itu the best, kalau bahasa kita ya, the best atau yang terbaik itu adalah ta'allama dan allama. Ta'allama mempelajari, allama mengajarkan. Nah, kedua-duanya ini dihubungkan dengan objek yang sama, yaitu Al-Qur'an. Ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi ketika kita menginginkan kebaikan dan keinginan kita itu insya Allah sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan hari ini sejalan dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan mendapatkan khair, insya Allah kita membuat komitmen, membuat janji dengan diri kita sendiri. Kalau kita dapat 3 nikmat tadi, iman, sehat, kesempatan, maka insya Allah kita akan terus hadir di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai akhirnya nanti betul-betul kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khair. Amin ya rabbal alamin. Kan pertanyaan terakhir kita sebelum nanti disolatkan kan ahlul khair, kan gitu? Ahlul khair ini orang yang terbaik. Enak jawabnya, khair gitu ya. Jadi orientasi kita ini bukan hanya sekedar kita di sini, sampai nanti ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika akan disolatkan ya, ketika akan diberangkatkan ke tempat terindah yang kita bangun selama ini kita lagi bangun ini ya. Terus kita transfer dana untuk pembangunan tempat yang akan kita tempati nanti. Kita transfer dana melalui sholawat, kita transfer dana melalui baca Quran, kita transfer melalui sodako, ya kan?
Sampai nanti masanya insya Allah bangunan yang akan kita tempati untuk selama-lamanya itu sudah menjadi istana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Raudhah min riyadil jinan, taman dari tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Jadi ada dua, Pak. Ada dua. Namanya takziah. Takziah. Ya, menghibur. Nanti ucapan itu nanti jatuhnya kepada ucapan takziah. Menghibur. Menghibur yang ditinggalkan. Menghibur yang ditinggalkan. Ya. Sebenarnya berkaitan dengan siapa, kalau di lingkungan kita udah tahu sebenarnya, nggak usah imam nggak usah nanya sebenarnya, tapi itu untuk menyeragamkan sebagai doa sekaligus sebagai takziah bagi yang ditinggalkan. Pak pernah dengar nggak jawab ahlul khair? Nggak pernah dengar. Digebukin orang kan? Gitu. Jadi ahlul khair itu semata-mata ya kita tidak tahu secara zahir selama hidupnya dia begini. Kita tidak tahu ketika roh berpisah dengan jasad itu mudah-mudahan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan itu husnuzon kita itu. Satu. Kedua, doa atau penghibur untuk keluarga. Bayangkan coba betapa sedihnya keluarga. Ahlul khair ora katanya. Ya kan? Betapa ini tadi. Jadi kita membuat satu common enemy, ya, musuh bersama, dan itu nanti berharap mudah-mudahan nanti pada akhirnya kita menjadi ucapan bersama orang. Sebelum ditanya sudah dijawab oleh kita semua. Ini luar biasa, ini orang soleh banget. Ini nggak pernah ketinggalan setiap Sabtu, ya. Ini nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Jadi nggak usah ditanya, orang udah tahu nih ahlul khair, ahlul khair. Itu. Jadi ketika imam nanya itu hanya seperti formalitas sajalah, ya, formalitas saja gitu. Ya, jangan Pak, jangan dibilang nggak khair. Ya, pesan saya jangan. Ya itu lain lagi. Kalau kita ditanya soal hakikat, ya tentu bukan kapasitas kita untuk menjawab kan. Kalau ditanya soal hakikat orang ini, tentu bukan kapasitas kita menjawab. Wallahu a'lam jawabannya. Ya. Kita cuman bisa tadi kita melihat secara zahir. Kedua, kita saling mendoakan. Jadi kalimat itu sebenarnya lebih kepada saling mendoakan, itulah yang lebih dominan di situ. Ya. Iya, takziahnya tadi menghibur sekaligus include di dalamnya mendoakan. Ahlul khair, khair. Sama dengan mudah-mudahan orang ini orang baik, baik. Gitulah bahasa ininya. Ya. Jadi kalau nanti kita sudah masuk ke ranah itu, ada juga mengatakan itu bukan hak kita untuk menanyakan, itu Allah yang menilai. Ya, selesai semua kalau begitu udah. Ya kan, kalau sudah kembali ke Allah semua udah kelar semua. Gitu. Ya, sekarang bukan Allahnya tapi di kitanya apa? Ada doa yang kita masukkan di sana. Satu, yang kedua tadi kita tidak tahu supaya kita jangan nanti merasa diri kita suci. Ya. Kan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Secara kuasa Allah bisa aja orang yang rajin ngaji tiba-tiba di akhir kalamnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, bisa enggak? Bisa kalau Allah berkehendak. Bisa juga orang yang misalnya begini berhari-hari tapi di akhir kalamnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa enggak? Bisa kalau Allah berkehendak. Walau secara sunatullah, ini kalau kita mengukurnya secara sunatullah, enggak mungkin. Kita bicaranya secara sunatullah. Tapi kalau bicara kuasa Allah, Allah kuasa segala-galanya. Yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina, itu Allah bisa ini. Panas jadi dingin, dingin jadi panas. Allah maha kuasa.
Jadi kita tetap dalam bingkai itu semuanya, semua aktivitas hidup ini harus tetap dalam bingkai itu. Tinggal dihubungkan ke sudut yang mana. Ya, baik. Terakhir kita masih berkaitan dengan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau tidak salah saya Sabtu lalu kita lebih banyak memberi penekanan ittabi' ya. Ya, perintah ittabi'. Itu tambahan dari 3 huruf fa'ala ya, ditambah dengan alif, ditambah dengan ta. Fa'ala jadi ifta'ala, ista'ana. Nah kebetulan qadarullahnya kemarin ketika ittaba'a itu kita nggak ngeh, padahal jelas itu huruf tanya ditasdid kan. Nah jelas itu ditasdid ittaba'a ya. Karena 2 huruf yang berdekatan ta, satu mati satu hidup, maka cukup di syiddah, ditasdidkan ittaba'a. Oke, sekarang ayat ke-19. Tsumma inna alaina bayana. Bismillah. Ini selesai nih cerita tentang Quran sampai di sini nih. Sampai ayat 19. Dari ayat berapa? Ayat 16 ya? Ayat 16 bunyinya. La tuharrik kan? Nah, dari ayat 16, 17, 18, 19. Jadi 4 ayat. Selesai ini sampai di sini. Walau nanti ayat 20-nya lagi masih berhubungan, tapi full ceritanya di sini. Di ayat ke-18 ada pelajaran penting kemarin bahwa ketika kita membaca Quran itu sebenarnya ketika kita melafalkan itu sebenarnya baca yang kedua kan. Baca yang pertama adalah kita lihat dulu ayatnya. Kita lihat dulu, kita baca dalam hati, kemudian baru dibaca yang kedua. Nah, baca dalam hati tadi sama seakan-akan kita mendengarkan Allah yang gitu. Fa iza qara'na, maka apabila kami telah bacakan, fattabi', maka ikutilah Qur'anah bacaannya. Jadi kalau misalnya qori misalnya membaca Quran, dia berhenti sebentar kemudian dia lama. Kadang-kadang ada yang sampai 3 kali ulang itu. Satu ayat itu tuh dalam hati kan. Supaya apa? Ketika nanti dilafalkan dia nggak salah lagi. Ini kadang-kadang kan kita belum dilihat udah langsung sehingga akhirnya ada yang salah, akhirnya diulang lagi kan gitu biasanya. Nah itu ya, fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna alaina bayana. Bayan penjelasan kan, bayan penjelasan. Ini hu ini kembali kepada Al-Qur'an. Inna sesungguhnya, summa kemudian inna sesungguhnya, alaina. Nah di sini atas kami, tanggung jawab kami, atas kami, tanggung jawab kami, bayana penjelasannya. Nanya ini bukan bayan, satu kata. Jadi kalau ininya bayanun, bayan artinya penjelasan. Iya.
Yang jelas kita sudah dapat frame bahwa kalau Allah menggunakan bahasa kami, berarti di dalamnya ada keterlibatan, ya, keterlibatan lain selain Allah. Nah, salah satu di antaranya adalah proses. Jadi kalau ingin dapat bayarnya tadi, kalau dihubungkan tadi, maka ikutilah proses. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqna, kami beri rizki. Nah, bekerja adalah proses. Asal jangan kita menghubungkan antara proses dengan hasil. Karena urusan hasil, urusan Allah. Urusan kita diproses aja. Kita udah maksimal belajar, kembalikan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tahu posisi kita di mana, sehingga kita tidak memasuki wilayah yang bukan wilayah kita, sehingga enak hidup ini. Gitu. Bayan di dalam bentuk kata kerja nanti ini kita menemukan bayana yubayyinu. Bayyana ini bentuk kata kerjanya. Bayyana menjelaskan, yubayyinu bentuk mudhari'nya. Kalau masdarnya apa jadinya? Berarti ini kita masuk ke yang 4 huruf yang ditasdid di tengah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Bayyana yubayyinu tabyinun. Nazzala yunazzilu tanzilun. Jadi bayyana yubayyinu tabyin. Tabyin itu masdar dari kata bayyana ini. Tabyinun. Sesudah masdar apa lagi? Madhi, mudhari', masdar. Sesudahnya apa? Isim fa'il. Isim fa'ilnya apa ini? Apa? Mubayyinun. Mubayyinun. Isim fa'il. Sudah isim fa'il, isim maf'ul. Mubayyinun. Sudah isim fa'il, perintah. Bayyin. Larangan. La tubayyin. La tubayyin. Ini harusnya sudah lancar. Ini harusnya sudah lancar. Kalau sesudah larangan berarti apa lagi biasa?
Ini udah perintah dulu, perintah, larangan. La tubayyin. Sekarang sesudah larangan ini urutannya apa? Udah. Isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan. Kata benda yang menunjuk kepada waktu dan tempat. Nah, kata benda yang menunjuk kepada waktu dan tempat itu sama dengan isim ini. Bukan. Sama dengan isim maf'ul. Isim maf'ul. Zaman. Jadi tiga itu. Jadi satu itu tiga itu. Zaman makan itu sama polanya. Dan pola zaman makan itu sama dengan pola isim maf'ul. Ini berarti mubayyanun. Isim zaman wa makanun, makan. Isim zaman dan isim makan. Jadi menunjuk kepada waktu dan tempat. Jadi mubayyanun ini berarti bisa tiga arti. Bisa arti yang dijelaskan, bisa arti tempat menjelaskan, bisa arti waktu menjelaskan. Ya Pak? Bentuknya sama. Jadi kalau dia berdiri sendiri kita boleh terjemahkan ketiga-tiganya. Mubayyanun. Apa arti mubayyanun? Ada tiga. Yang dijelaskan, waktu menjelaskan, tempat menjelaskan. Tapi kalau dalam kalimat pasti sudah ketahuan arahnya mana kan? Setelah isim zaman, isim makan, baru masuk lagi madi majhul, mudhari majhul. Nah, ini saya sambungin ke sini ya. Berarti kalau bayyana, buyyina. Buyyina. Kalau tadi di sini yubayyinu, maka di sini yubayyanu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu untuk yang 4 huruf. Kalau yang 3 huruf jadinya 12, tambah 1 lagi isim alat. Isim alat hanya untuk 3 huruf. Iya, hanya untuk 3 huruf. Alat memukul, alat menolong, alat untuk membuka. Nah, kalau ini saja kita bayyana yubayyinu. Bayyana jumlahnya 14 kan? Madi 14? Oke, mudhari'nya 14. Majhulnya 14. Ini 14. Berarti kata kerja saja, kata kerja madi dan mudhari' itu maklum dan majhul 4 kali 14. Sama dengan 56. Ya kan? 56. Perintah 6. Larangan 6. Berarti 56 tambah 12. Sama dengan 6 lah. Sama dengan 68. Yang sisanya kita bagi aja, kita kaliin aja 3. Paling sederhananya lagi. Kalinya 3. Masdar 3. Isim fa'il 3, isim maf'ul 3, isim zaman 3, isim makan 3. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5, 15.
68 tambah 15 83. 68 15. Iya? Betul? Satu kata. Itu paling minim itu. Satu kata kita bisa ubah menjadi 83 kata. Bayangkan kalau 10 berarti 830 di sini. Bagaimana tidak? Orang yang baca Quran itu cerdas bahasa. Bisa dipahami hubungannya? Terjawab apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Saya selalu mengucapkan kembali ke situ. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Orang yang baca Quran itu memiliki satu kecerdasan, di antaranya kecerdasan bahasa. Nah, kita sudah sekian puluh tahun baca Quran. Karena alatnya nggak punya, ya, maka belum begitu terlalu merasakan betapa hadiah dari Allah, hidangan dari Allah. Di sini kita jadi berkembang. Kalau satu kata jadi 83 saja, kalau 100 kata yang kita hafal, saya yakin insya Allah kita sudah lebih dari 100 ini yang kita hafal. Walaupun mungkin kita tidak begitu merasakan. Maka saya katakan, kalau kita baca Quran, upayakan untuk baca Quran yang begini, yang tanpa terjemahan, untuk merasakan, alhamdulillah saya sudah tahu, alhamdulillah. Kali 83. Ya. Baik. Pak. Ya, Pak. Perubahan kata itu apa? Bisa kita sebut ini, Pak. Tasriful jumlah. Boleh. Perubahan. Saya ini maaf, Pak. Iya. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu kalimat. Kata, ya. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa kita. Kalau jumlah dalam bahasa Arab, bahasa kitanya kalimat. Kalimat berarti ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu namanya jumlah. Tapi kalau satu kata saja itu namanya kalimah. Kalimah. Kan kalau kalimat dalam bahasa kita berarti ada urutan. Nah, itu perbedaannya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi tasriful kalimah. Tasriful kalimah. Oh, udah. Pergeseran. Karena tasrif itu kan pergeseran. Pergeseran, perubahan. Coba dari satu kata bisa 83. Ini bisa ribuan bahkan. Cuman menghafal satu pola kan? Satu pola. Terapkan yang lain. Kita kembali ke ayat. Bayyana yubayyinu, menjelaskan. Bayan itu masdar, ya, artinya penjelasan. Summa, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, bayana, penjelasannya. Tuh. Makanya kita kembalikan lagi, kalau dihubung-hubungkan dengan Ar-Rahman, jadi melihat Quran itu jadi begini, mungkin berproses ya, kita bertahap. Jadi kita dari awalnya kita langsung diperkenalkan cara baca dulu kan, cara baca dulu, ya. Sama aja lah dengan anak-anak sekarang kan banyak. Ini langsung diajarin main ini kan. Ini main game, buka YouTube, langsung diajarin gitu kan. Nggak, anak-anak umur 3 tahun itu jangan salah, jagoan dia dari kita. Ya, itu. Dia langsung diajarkan cara. Tapi tidak diajarkan ini apa. Ini harus diperlakukan bagaimana. Itu kesalahan pola kita selama ini di situ. Selama ini kita diajarkan bagaimana baca Quran, tapi tidak diajarkan apa itu Quran. Tentu dalam pengertian yang luas-luasnya. Selama ini hanya disebutkan Quran adalah firman Allah. Ya. Itu yang dapat tahu. Quran itu ruh. Yang namanya ruh itu hidup. Nah, kita harus melihat dulu di situ dulu. Ruh, yang namanya ruh, dia akan merespon
Maka pendekatan ruh dengan ruh, nggak bisa dengan lisan saja. Nah ini kita ini tadi dari segi cara baca sudah oke, penggunaannya sudah. Nah sekarang kita memahami apa Quran itu, apa Quran itu. Allamal Quran, yang ngajarin Ar-Rahman, yang ngajarin kita Ar-Rahman. Ya, ini apa? Ini ruh, ya, gitu. Ruh itu artinya untuk kita berinteraksi. Apa yang kita lakukan itulah yang balik ke kita. Itu ruh. Nah, kita mohonkan kepada Allah setelah kita baca Quran, sebelum baca Quran, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kan gitu? Allah mudahkan, Allah beri kita pemahaman, ya, Allah jelaskan, bayan. Kalau mau mendapatkan detail lagi, ini kembali kita harus diaduk-aduk semua. Pendekatan ke Quran itu harus diaduk-aduk semua. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang bahasa kudu, ya. Tapi ada lain yang nggak boleh kita kesampingkan, ya. Sehingga inilah yang nanti kita bawa ketika kita baca Quran itu. Begini, ada doa. Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'ani halawah, wa bikulli kalimatin karamah, wa bikulli ayatin sa'adah, wa bikulli suratin salamah, wa bikulli juz'in jaza. Berarti ada 5 itu yang dilihat. Huruf, ayat, kalimat, surat, juz. Oke, berarti kan itu tuh yang kita lewati. Lebih satu surat, lebih satu juz, kita dapat 5 berarti. Ya Allah, jadikan anugerahkan kepada kami setiap huruf yang kami baca dari Quran itu halawah. Halawah itu manis, lezat. Halwa itu permen, gula-gula, halwa. Di halawah manis. Kita mendapatkan kelezatan melafalkan huruf demi huruf. Itu baru huruf loh. Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'an halawah. Wa bikulli kalimatin, kalimat berarti kata-kata tadi. Kata-kata. Karomah, kemuliaan. Kita berharap dari satu kata bayan saja, mudah-mudahan dari asbab itu Allah berikan kemuliaan kepada kita. Wa bikulli Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'ani halawah wa bikulli kalimatin karamah. Wa bikulli ayatin, huruf, kata, kalau bahasa kita kata, sekarang kalimat atau ayat. Wa bikulli ayatin sa'adah, setiap ayat ada kebahagiaan, sa'adah. Wa bikulli suratin, udah dong berarti huruf, kalimat, ayat, terus jadi surat, dan setiap surat salamah, keselamatan. Surat, 1 surat, 2 surat, 3 surat, ntar banyak-banyak jadi 1 juz kan. Yang kelima, wa bikulli juz'in, setiap jaza, juz, jaza, balasan. Jadi ada 5 yang kita minta paling tidak. Itu sudah detail itu permintaannya. Itu detail itu. Nah, detail ini dibutuhkan supaya kita nanti betul-betul menghayati. Penghayatan orang yang seperti ini itu mulai dari huruf, kata sampai kepada ayat. Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'an halawah, ya Allah anugerahkan kepada kami dari setiap huruf dari Quran kelezatan. Wa bikulli kalimatin, dan setiap kalimat karamah, kemuliaan. Wa bikulli ayatin, setiap ayat sa'adah, kebahagiaan.
Wa bikulli suratin, setiap surat salamah, keselamatan. Wa bikulli juz'in, setiap juz jaza, ada pahala, ada balasan. Masya Allah. Itu kalau kita pahami, hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi nggak pernah terpisah kehidupan, bawa ke Quran, Quran bawa dalam kehidupan, menyatu. Baru Quran disebut life in your life. Quran hidup. Bukan, ini bukan dari hadis, bukan juga dari Quran, tapi doa para ulama. Dan biasanya di Quran Indonesia itu selalu ada itu doa itu di belakang. Nah, ini beda doanya. Ada di Quran yang terbitan Indonesia yang biasa, itu pasti di belakangnya doanya doa itu. Ya. Allahumma rzuqna bikul harfin minal Quran halawah. Nah, hanya saja selama ini itu biasanya doa ketika khatmil Quran. Ketika khatam Quran, ya. Itu biasanya ketika khatam Quran. Tapi kalau saya tidak memahami dari khatam Qur'annya, setiap kali kita baca kita harus terobsesi dengan itu. Kita terobsesi dengan itu. Kita berharap setiap huruf yang kita baca ada kelezatan, ada kenikmatan. Gitu. Oke, kita kembali. Ayat ke-19. Summa, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, tanggung jawab kami, bayana, penjelasannya. Summa inna alaina bayana. Summa inna alaina bayana. Ya. Summa inna alaina bayana. 1, 2, 3. Oke. Dan ketika kita membaca ayat seperti itu, kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita membacanya dengan pemahaman? Itu nanti akan berasa. Ya, kita alon-alonin, kita pelan-pelanin sambil kita nikmati maknanya, nikmati bacaannya. Summa inna alaina bayana. Ya. Summa inna alaina bayana. Alhamdulillah. Sekarang ayat ke 20.
Ajilah, ajilah, hubungkan dengan ayat 16. Ayat 16. Ayat 16 disebut dengan litajala. Ya, litajala. Kita sudah bahas panjang lebar. Ajala, ajala, betul? Ajala, ajala. Ajala menyegerakan, ajala alif menunda. Menunda. Ya. La tuharrik bihi lisanaka litajala, agar engkau terburu-buru, agar engkau tergesa-gesa bihi terhadapnya. Nah sekarang ajilah, ajilah, ya. Nah ini diartikan dengan dunia. Diartikan dengan dunia. Dunia itu berarti dilihat dari sisi segera. Kan ta'jala artinya menyegerakan. Berarti dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya segera. Kan pertanyaannya, mengapa Allah tidak buat misalnya tuhibbunad dunya? Ini bukan dunianya tapi sifat dari dunia itu. Apa? Ajilah, segera, terburu-buru, tergesa-gesa, instan. Oke, kita balikin lagi ke sini. Kalla, sama sekali tidak. Jangan begitu. Sama sekali tidak. Jangan begitu. Apapun terjemahan kita, yang jelas kalau bertemu dengan kata seperti ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan ayat sebelumnya, betul nggak? Ya, pasti tidak bisa dipisahkan dengan ayat sebelumnya. Kalla ini bisa diartikan jangan begitu, jangan begitu, sekali-kali tidak. Kita contohkan. Tadi satu dulu frame-nya. Kalau kita bertemu dengan kata kalla, berarti ini berhubungan dengan ayat Nah, baru kita bisa memahami kalla ini kalau ayat sebelumnya itu kita faham benar. Contoh. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita ayat ketiga dulu. Mereka di dalam ayat-ayat itu berselisih. Ayat 4-nya kalla saya'lamun. Kalla ini berarti jangan begitu. Jangan begitunya apa? Jangan berselisih terhadap ayat-ayat Allah. Faham nggak? Satu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ya, bahkan itu sampai 2 juga sama dengan surah An-Naba tadi. Summa kalla. Jangan begitu. Apa jangan begitu? Jangan takatsur. Iya, jangan berlebih-lebihan, jangan bermegah-megahan. Nanti kamu ngerti akibat dari bermegah-megahan, akibat dari berlebih-lebihan itu. Ancaman kan itu? Peringatan, ancaman tergantung kepada siapa yang baca. Nah sekarang setelah 2 contoh tadi, An-Naba, At-Takasur, sekarang saya bawa ke sini lagi. Berarti di sini kalanya arahnya kemana ini? Tih, kata kuncinya. Oke? Kita langsung dapat tadi. Berarti kembali lagi ke ayat 16 kan? Kembali ayat 16. Jangan terburu-buru. Jangan ingin cepat selesai. Kalla, jangan begitu. Tapi apa lanjutan ayat ini? Ini menarik ini.
Menarik. Bal, bahkan, yuk kita fahami dalam bahasa Indonesia penggunaan kata bahkan dan jangan begitu. Jangan begitu, oh deh, udah jelas tadi di Pak Saroni. Jangan terburu-buru. Bahkan berarti bahkan ini lebih dari sekedar terburu-buru. Betul nggak? Menyangatkan. Oke. Nah coba menyangatkan itu. Menyangatkan kala. Kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, dah baru ketemu itu. Apa yang disebutkan oleh Quran, hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalla, jangan begitu, jangan apa? Jangan takjal. Jangan tergesa-gesa. Bal, bahkan gitu. Bal, bahkan berarti lebih dari takjal tadi. Tuhibbunal ajilah. Tuhibbunal ajilah. Wow, ini bisa kalau kita jadikan bahan kajian, ini bisa 2 kali pertemuan. Ini satu ayat ini aja. Bahkan tuhibbuna, kalian mencintai ajilah. Tadi ajilah itu diartikan dunia, saya tidak terjemahkan dengan dunia. Sesuatu yang sifatnya instan, sesuatu yang sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi pertama kita terjemahkan dengan dunia. Berarti kalian mencintai dunia. Kalian mencintai sesuatu yang sifatnya instan. Kalian mencintai sesuatu yang sifatnya terburu-buru. Atau 2 sajalah. 2 ini. Kalian mencintai dunia, kalian mencintai sesuatu yang sifatnya instan. Dibalikin lagi ke ayat sebelumnya. Ini hubungannya, korelasinya tuhibbunal ajilah dengan ayat sebelumnya itu apa? Tuhibbunal ajilah inilah yang menyebabkan kalian tergesa-gesa, yang menyebabkan kalian mengesampingkan bacaan tadi fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dengerin dulu baru baca. 1, kedua kita lihat lagi. Biasanya ayat-ayat Quran yang disebutkan oleh Rasul fadilahnya, kalau fadilahnya itu berkaitan dengan soal dunia, itu biasanya paling banyak orang baca. Ngerti nggak maksud saya? Ya, kalau fadilahnya itu siapa yang baca ini dia akan dapat rezeki yang berlipat ganda, itu pasti akan lebih banyak dibaca orang. Betul nggak? Siapa yang baca surat Al-Muluk maka terbebas dari siksa kubur. Nggak banyak yang baca, karena soal kubur. Coba soal sekarang. Iya. Makanya yang banyak dibaca surah Al-Waqiah. Kenapa baca surah Al-Waqiah? Katanya Pak Ustaz, siapa yang dibaca surah Al-Waqiah, ya Allah akan berikan dia rezeki. Yasin. Ini salah satu di antaranya, salah satu. Bukan tidak boleh. Kita ini berbicara bukan tidak boleh. Ini bicara prioritas, bukan nggak boleh. Boleh, silakan. Rasul kok yang nyuruh. Kalau saya nggak boleh, salah saya. Allah nyuruh, Rasul nyuruh kok. Cuman kita dipilih-pilih kan yang disuruh itu. Kalau yang berkaitan dengan nih, siapa yang baca ini maka hari ini dia akan mendapatkan rezeki berlipat-lipat. Wow, pasti dibela-belain itu dari pagi dibaca.
Betul nggak? Siapa yang baca surat ini maka dia nanti ketika menghadap Allah akan jadi husnul khotimah. Jarang yang baca. Jarang yang baca. Biasanya kalau udah sakit-sakitan baru mulai baca itu. Iya kan? Gitu. Nah, ini artinya apa? Yang mendorong kita dari dalam itu apa? Karena faktor ajilah tadi. Betul? Unsur dunia. Gitu. Artinya harus berimbang ya. Harus berimbang. Itu dia kata kuncinya. Saya sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan tidak boleh. Salah saya kalau saya mengatakan tidak boleh. Orang Rasul nyebutkan kok. Cuman jangan itunya aja. Ada satu contoh lah. Tadi kan saya sebutkan contoh ini. Anak kecil sudah langsung diajarkan bagaimana membuka YouTube. Tapi kan dia tidak tahu apa YouTube itu sebenarnya. Ya, sudah diajarkan bagaimana buka HP. Tapi anak kan nggak tahu persis handphone itu apa saja sih. Jangankan anak-anak. Yang membuat satu handphone mahal itu adalah karena banyaknya program di dalamnya. Betul nggak? Wow, gitu. Pertanyaannya, kita beli handphone mahal apa karena programnya atau karena apanya? Sekarang saya tanya, Bapak yang punya handphone ini kira-kira ada berapa fungsi handphone cuma yang dipakai? Untuk WA, foto, paling YouTube kan? 3 kan cuman? Gosip. Tadabbur hari ini hakul yakin. Ya orang sampai di depan Ka'bah aja begitu kan rata-rata. Padahal kan ada banyak program lain lagi di sini kan. Program edit ada di sini. Iya, luar biasa banyak di sini. Jadi kita beli mahalnya bukan karena fungsinya tapi karena gaya. Ya, buat sejarah boleh. Sama saya bilang tadi, saya katakan bukan tidak boleh, tapi jangan dong sampai belasan juta hanya untuk itu. Iya kan? Saya itu sebabnya beli yang asal udah bisa WA-an sama teleponan sama YouTube udahlah cukup dah itu saya. Oke. Nah kembali ke Quran ini. Kita baru menggunakan sebagian ya dari Quran. Ada bagian yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi yang belum kita gali, belum kita gunakan. Gitu. Ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu malah disebut ayat 1000 dinar. Paling rajin itu dibaca. Kenapa? Karena memurahi rezeki. Ya sampai disebut ayat 1000 dinar. Itu bukan 1000 rupiah, 1000 dinar. Dinar itu mata uang yang tertinggi sebutannya. Kenapa itu banyak dibaca orang? Karena dia menjanjikan tadi. Sama, kapan orang ingat ayat kursi? Kapan orang ingat ayat kursi? Bersolat, iya. Dalam kehidupan sehari-hari, kapan orang ingat ayat kursi? Kasihan amat kan nasib ayat kursi. Dia bukan hanya untuk ngusir setan, bukan. Ada akidah yang luar biasa di dalam itu. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah enggak berat memelihara langit dan bumi, apalagi cuman memelihara saya. Iya kan? Harusnya setiap saat kita ingat ayat kursi. Iya? Ya, itu ketika baca harus siap salat ya. Ini ingat momen kita ingat.
biasanya jawaban orang paling banyak tadi ketika berhadapan dengan ketakutan, ketika berhadapan dengan adanya kabar itu ada jin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apa kata jin? Ora wedi, padha. Ora wedi, padha soale sing maca karo aku gitu. Ya, gitu. Jadi inilah perlakuan-perlakuan yang sesungguhnya belum sepenuhnya ya kita arahkan kepada untuk apa Quran itu diturunkan. Ya. Oke. Ini kendalanya tadi, mengapa mereka suka buru-buru? Suka buru-buru karena tuhibbunal ajilah. Cuman kadang-kadang kalau di seperti saya agak sulit ngomong kalau di masyarakat kita. Nanti kalau kita ngomong dibilang menyalahin, kritik. Padahal bukan, kita menyampaikan Ini kalau Ahad pagi itu jam 8-an, itu saya biasanya sudah di rumah, sudah istirahat, jam 8 udah istirahat. Kalau nggak ada jadwal lagi, saya free itu. Ya, jadwal insidentil misalnya. Dan biasanya saya berada di atas, lantai atas, itu beresin tanaman. Yang ganti media macam-macam lah yang saya ini kan di atas itu nyari kesibukan. Nah, itu biasanya jam 8-an pagi itu saya mendengar ada satu masjid yang baca selawat, yang ada baca Yasin. Cuman yang agak terkagum-kagumnya saya, Yasinnya itu tidak lebih dari 5 menit. Itu speednya itu berapa itu speednya itu? Dari Yasin sampai ilai terakhir, fa subhanallazi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, itu tidak lebih dari 5 menit itu. 83 ayat 5 menit. Oke? Nah, gitu, ya. Gitu. Tapi ya memang susah untuk diinikan karena memang sudah begitu. Dan sebenarnya tidak ada kata susah kalau ingin membetulkan dari awal. Enggak perlu juga harus berlama-lama, enggak, tapi maksudnya ada tartil lah, ada sedikit-sedikit yang kita masukkan ke dalam diri. Ya. Wal Qur'anil Hakim, demi bacaan yang mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kami. Innaka laminal mursalin, benar Rasul itu diutus oleh Allah. Shadaqallah, benar engkau ya Allah. Ada nambahnya di sini. Tapi kan itu lama, Pak Ustaz. Ya iya lama. Yang adanya kebanyakan tadi tuhibbunal ajilah, suka terburu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang terburu-burunya ini. Amin. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tadi kala mengatakan jangan begitu, berarti mengkritik kan ini? Mengkritik, meluruskan. Bahkan itu menunjukkan lebih dari tadi, lebih dari yang dilarang tadi. Ya, gitu. Misalnya, itu makanan jangan dimakan ya, jangan dimakan. Kenyataan udah habis, bukan udah ludes gitu lah. Maka berarti ludesnya itu pakai bal kan? Nah, coba kita masukkan itu dalam ketika kita membaca Al-Quran. Yang ingin kita dapatkan segala-galanya dari Quran itu. Nah, kalau boleh dipilih, mana yang harus kita pilih? Yang paling utama dong. Yang paling utama dong. Dia memberikan kepada kita tuntunan, dia menuntun, membimbing kita. Itu. Ya. Kalla bal tuhibbunal
tuhibbunal ajilah. Ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Akibatnya ayat lanjutannya. Ayat lanjutannya ini konsekuensi dari ini. Iya kan? Akhirah. Nah, mengapa ajilah diartikan dunia? Karena di sini ada akhirah. Faham? Mengapa di sini diartikan dunia? Kan asalnya tadi ajilah itu yang tergesa-gesa. Mengapa ini diartikan dunia? Karena di sini akhirah. Wa tazaruna, dan kalian meninggalkan. Tazarun, kalian meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ini. Mengapa ini ditinggalkan? Karena sukanya ini. Betul nggak? Lu sederhana banget jelasinnya. Mengapa ini ditinggalin? Karena suka ini. Padahal kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya hasanah kedua-duanya. Tazaru, wazaro, yaziru. Itu artinya meninggalkan, membiarkan, melupakan, boleh, ya. Watazarunal akhirah, kalian melupakan, kalian meninggalkan Jadi itu nggak bisa enggak, karena tadi ketika kita melebihkan salah satu, maka otomatis biasanya akan mengakibatkan yang lainnya terbengkalai. Betul nggak? Jadi orang yang hebat itu yang semuanya tercover. Ada orang yang sukses di luar, tapi kadang-kadang di rumah terabaikan. Ya. Ada yang sukses dalam karir, tapi kadang-kadang dalam bermasyarakat terabaikan. Ya. Itu sebenarnya bukan pilihan. Pilihannya sukses segala-galanya, baru ini dia. Ya. Itu. Nah, hubungkan dengan Al-Quran, hubungkan dengan Quran. Boleh baca ini untuk rezeki, silakan, boleh. Ada dasarnya kok, ada hadisnya. Boleh kita baca ini, silakan. Ya. Tapi mbok jangan itunya aja. Sesuaikan dengan doa kita, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Padahal kalau saya melihat Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 284, 285, 286. Itu kan ayat-ayat yang digarisbawahi oleh Rasul kan? Siapa yang membaca itu ini pahalanya bla 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 gitu. Ya. Itu surat-surat yang di dalamnya banyak berkaitan dengan akidah. Jadi kalau orang banyak baca itu idealnya, orang yang sering baca itu idealnya akidahnya mantap. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah enggak usah 5 ayat dulu deh, 2 ayat aja dulu. Ya? Ya, ya. Nah, sekarang kita hafal 2 aja dulu deh, tapi difahami. Apa? Hudal lil muttaqin. Terus masukin hudal lil muttaqin. Masa sih sudah 1000 lebih kali mengulang itu enggak tercantum juga?
Quran ini pedoman gitu. Tapi nggak nampak dalam kehidupan sehari-harinya berusaha untuk mempedomani Ada yang salah dong dalam bacanya. Betul nggak? Ya. Mengapa itu dibaca berkali-kali? Supaya dia menjadi masuk ke sini. Kan kalau di tentaraan kan kalau baris-baris kan ada yang dibaca itu apa namanya itu? Prajurit apa namanya itu? Sabta Marga. Kan ada yang dibaca itu. Nah, mengapa itu bolak-balik itu lagi diulang dibaca? Agar semua prajurit itu mempunyai prinsip itu. Sama aja dulu kita baris sama Pancasila. Oke? Tergambar nggak dari perilaku? Ada yang salah, ada yang salah. Ya, kita kembali ke Quran. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Ya, luruskan sikap kami kepada Quran. Jadikan kami mengambil semuanya yang Engkau hidangkan dari Quran ini. Khususon menjadikan Quran ini bagi kami adalah sebagai hudan, sebagai furqan, pembeda, sebagai bayan. Bayan tadi? Penjelasan. Itu ya, baru nanti yang lain-lain yang ikut itu. Wa tadharunal akhirah wa tadharunal akhirah. Kalian meninggalkan akhirat. Wa tadharunal akhirah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ya kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Lagi kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Alhamdulillah sampai 21 ya. Sampai 21 ya. Ya Bu. Wazaro. Tazarunya mudhoreknya. Wazaro yaziru. Kalau perintahnya nanti kita temukan dalam Quran, zar, biarkanlah, tinggalkanlah. Zarruhum, biarkanlah mereka, tinggalkanlah mereka. Ya. Tadi kita sedikit pengulangan pola bayyana. Yubayyinu tabyinun mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun buyyina yubayyanu. Ya. Nah, mudah-mudahan diulang-ulang lagi sehingga nanti yang setiap yang 4 huruf tasdid di tengah selesai urusannya. Ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.